Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Irawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tuban. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Anang tentang visi guru penggerak dan pernyataan prakarsa perubahan. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat melakukan penerapan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. B yaitu buat pertanyaan utama, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, A atur eksekusi. Visi saya mewujudkan generasi yang mampu berkompetensi di era teknologi dan memiliki budi pekerti luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosio-kultural daerah dengan mengaplikasikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Prakarsa perubahan. Yang pertama, menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik di era teknologi. Yang kedua, menanamkan pendidikan budi pekerti dan menguatkan sosio-kultural pada peserta didik. Yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Prakarsa perubahan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Pertanyaan yang pertama, mengapa perlu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Bagaimana bentuk pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran yang menyenangkan? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, observasi kondisi awal potensi murid terhadap program mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Tindakan yang kedua, membuka dialog atau sharing dengan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah terkait program ini. Tindakan yang ketiga, tukar pendapat dengan teman sejawat untuk merancang program kegiatan ini. Dan yang keempat, menyampaikan rancangan program kepada dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, komite, dan teman sejawat untuk menguatkan program yang dirancang. Untuk A, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang membuat anak senang? Yang ketiga, situasi apa yang dibutuhkan untuk membuat rencana ini? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Pertanyaan yang kelima, apa daya dukung yang dimiliki sekolah dalam mengembangkan rencana ini? Daftar tindakan yang pertama, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah, murid, orang tua,
komite sekolah tentang pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Daftar tindakan yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini melalui wawancara atau studi literatur secara mandiri atau kolaborasi. Tindakan yang ketiga, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada. Untuk G, gali mimpi. Pertanyaannya, seperti apakah pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana rasanya apabila sekolah sudah terwujud pembelajaran tersebut? Kemudian, apa yang harus dilakukan agar sekolah tetap berpembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Daftar tindakan yang pertama, menanyakan pendapat setiap anggota sekolah tentang pendapat sekolah yang berpembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak di sekolah bersama semua stakeholder. Yang ketiga, melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Bagja yang C, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Yang kedua, bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Yang ketiga, apa hal pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan rencana ini? Yang keempat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak? Daftar tindakan yang pertama, menyusun jadwal dan rencana pembelajaran. Yang kedua, membuat petunjuk teknis pelaksanaannya. Yang ketiga, menyosialisasikan kepada semua warga sekolah. Daftar tindakan yang keempat, membuat timeline dan evaluasi program. Untuk A, atur eksekusi. Daftar pertanyaannya, siapa saja yang bisa mengarahkan saya untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, apa saja peran mereka? Yang keempat, kapan rencana ini akan saya wujudkan? Daftar tindakan yang pertama, berkolaborasi dengan dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, komite, dan teman sejawat dalam menjalankan program yang sudah disusun. Yang kedua, melaksanakan program yang telah disusun. Daftar tindakan yang ketiga, mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam melaksanakan program. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dari program yang telah dilaksanakan. Demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.